Oke, dua berita yang cukup panas. Kali ini yang pertama datang dari negara Naruto Jepang untuk Indonesia, yang menyatakan bahwa rudal Korea Utara yang diluncurkan pada tanggal 4 Oktober kemarin bisa menjangkau alias menembak wilayah Kalimantan Indonesia. Nah loh, lantas rudal apakah yang dimaksud? Siapakah yang mengatakan hal itu, dan apakah ini maksudnya Jepang juga ingin mengajak Indonesia bersama-sama melawan ancaman rudal Korea Utara? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap kali ini datang dari PT Info Global, salah satu perusahaan industri pertahanan swasta di Indonesia yang kabarnya kini akan meluncurkan mock-up jet tempur generasi 4,5 dalam ajang pameran alutsista terbesar di Asia Tenggara, yaitu Indo Defense 2022. Jet tempur itu pun dinamakan dengan jet tempur I-22 Sikatan, bos. Nah, lantas jet tempur seperti apakah itu, dan industri pertahanan seperti apakah sebenarnya Info Global ini? Mengapa ia bisa sampai menampilkan mock-up jet tempurnya sendiri? Apakah mereka juga membuat pesawat tempur? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari negara Shinto Jepang untuk Indonesia. Dikutip dari suara.com, baru-baru ini Duta Besar Jepang yaitu Mr. Kanasugi Kenji dalam wawancara khususnya bersama suara.com menyatakan bahwa rudal Korea Utara bisa mencapai Kalimantan dan merupakan ancaman bagi kawasan. Dan loh, gimana nih bos? Rudal manakah yang dimaksud, dan mengapa mereka tiba-tiba Jepang mengatakan hal itu pada kita? Oke, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Jepang pun sebenarnya memang tengah menghadapi ancaman rudal-rudal Korea Utara yang nyata-nyata kemarin ditembakkan terbang-terbang di atas wilayah negara Jepang, bos. Dubes Jepang yaitu Mr. Kanasugi Kenji pun mengatakan bahwa rudal yang diluncurkan pada tanggal 4 Oktober 2022 kemarin pun memiliki kemampuan untuk menjangkau wilayah hingga Kalimantan Indonesia. Dan dengan demikian, hal ini pun tidak hanya menjadi ancaman bagi Jepang, tetapi juga Indonesia, ujar beliau. Nah, sepertinya Jepang memperingatkan kita nih bos, bahwasanya rudal-rudal Korea Utara itu sewaktu-waktu dapat mengancam wilayah Indonesia. Lantas pertanyaannya, rudal jenis apakah itu? Oke, seperti yang kalian ketahui, 4 Oktober lalu, memang beberapa rudal balistik yang diluncurkan Korea Utara pun telah terbang melewati teritori wilayah Jepang. Bahkan hal itu pun sampai memicu dikeluarkannya G-Alert, yaitu alarm peringatan bagi para warga-warga Jepang untuk berlindung di bawah tanah, bos. Dan rudal Korea Utara itu pun diketahui ternyata berjenis rudal balistik jarak menengah Hwasong 12, di mana senjata itu pun diketahui dapat membawa bom ledak nuklir berat berukuran besar dengan jangkauan yang bukan kaleng-kaleng, bos, yaitu mencapai 4.000 km. Nah loh, pertanyaannya, apakah Indonesia merupakan ancaman bagi Korea Utara sehingga opah Kim Jong Un tega mau menembakkannya ke wilayah kita? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, berita kedua kali ini yang cukup mantap datang dari PT Info Global yang kabarnya akan memamerkan desain mock-up jet tempur generasi 4,5 yang dinamakan jet tempur I-22 Sikatan. Nah, jet tempur seperti apakah itu? Sebelumnya perlu kalian ketahui, bos, bahwa Sikatan ini pun diambil dari nama sebuah burung yang biasa disebut dengan nama burung kutilang emas atau burung bulbul. Dan burung penyicau kecil ini pun dikenal dengan suaranya yang kuat dan merdu, bos. Oke, kita masuk ke berita utamanya. Admin kutip dari airspacereview.com, jet tempur generasi 4,5 ini pun kabarnya akan dipamerkan oleh PT Info Global di ruang pamer outdoor Indo Defense 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal ini pun terlihat dari foto yang beredar di mana mock-up jet tempur yang dimaksud sedang diatur penempatannya di arena pameran outdoor G-Expo. Nah, mantap nih bos. Lantas jet tempur seperti apakah itu sebenarnya?
Mengacu pada informasi dalam brosur Info Global, disebutkan bahwa jet tempur generasi 4,5 yang disebut sebagai I-22 singkatan itu pun dirancang bermesin ganda. Jet tempur itu pun dapat melaksanakan peperangan elektronik, intelijen, pengawasan maupun pengintaian jarak jauh. Beragam persenjataan pun dikatakan akan melengkapinya, hingga pesawat dapat melaksanakan pertempuran udara dan serangan darat dengan kemampuan manuver ekstrim. Jet tempur I-22 singkatan ini pun berukuran kompak dengan panjang 12,5 meter, tinggi 3,5 meter dan diawaki 1 sampai 2 pilot, bos. Namun jika dilihat-lihat pada gambar sekilas, jet tempur ini pun sepertinya mirip model jet tempur siluman China, yaitu Chengdu J-20 ya, bos. Apa mata mimin yang rambut, bos? Gimana menurut kalian? Kemudian sebenarnya perusahaan apakah PT Info Global ini kok bisa sampai menampilkan mock-up jet tempurnya, bos? Rusia kirim pesawat pengebom ke Indonesia, Australia waspada. Pangkalan Udara Australia meningkatkan kewaspadaan menyusul Rusia yang melakukan pengiriman 2 pesawat pembomnya ke Indonesia. 2 pesawat pengeboman ini ialah jenis Tu-95MS. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat pengebom tersebut mampu membawa persenjataan nuklir mengangkut lebih dari 100 personil. Dilaporkan kantor berita Rusia RT, tindakan ini menjadi patroli udara pertama yang dilakukan Kremlin di wilayah Pasifik dan diluncurkan dari Indonesia. Pakar Keamanan Nasional Peter Jennings dari Institut Kebijakan Strategi Australia mengatakan, melalui tersebut Rusia menunjukkan ingin memperluas pengaruhnya ke bagian lain dunia dan membantu Indonesia. Mengingat bahwa Rusia ada di sini, mereka ingin berperan dalam keamanan di wilayah Pasifik dan menggunakan kekuatan militernya untuk menunjukkan hal tersebut, ujar Jennings kepada ABC. Pesawat pembom Tu-95MS tersebut berangkat dari pangkalan di Pulau Biak yang masuk ke wilayah Indonesia dan mengudara selama sekitar 8 jam. Penerbangan di atas perairan netral di Arktik Utara, Laut Hitam, dan Laut Kaspia, serta armada Pasifik dilakukan secara reguler oleh pesawat terbang jarak jauh. Semua misi yang dilakukan Angkatan Udara Rusia sesuai dengan hukum udara internasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan dilansir dari The Guardian. Departemen Pertahanan Australia mengkonfirmasi adanya peningkatan kewaspadaan pada periode yang sama dengan yang dilakukan Angkatan Udara Rusia. Peningkatan kewaspadaan oleh Angkatan Pertahanan Australia sesuai untuk merespon keadaan yang berkembang. Awal Desember ada peningkatan kesiapan dalam periode singkat, kata juru bicara Departemen Pertahanan. Bagaimana menurut kalian? Mari kita nantikan saja berita selanjutnya, bos.